Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku berada di depan gedung finishing karoseri Adi Putro lagi. Wah, kayaknya beberapa kontenku akhir-akhir ini openingnya di sini semua ya. Aku sekarang kayaknya cosplay jadi Adit deh, jadi hostnya Adi Putro. Nah, hari ini tanggal 5. Kemarin kita barusan nganter satu unit double deckernya PO Narendra yang speknya luar biasa, jos banget. Nah, untuk bus kali ini tuh nggak kalah jos lagi teman-teman, karena bus ini tuh banyak banget yang tanya, ini sebetulnya gimana sih. Sebetulnya adalah perusahaan otobus yang bisa dibilang legend, yang pernah melayani rute Jabodetabek ke Jogja, ke Ponorogo, dan ke Wonogiri, yaitu PO Sindoro Satria Mas. Nah, ada kabar mengejutkan beberapa waktu yang lalu bahwa Sindoro Satria Mas off dulu dari akapnya. Ditutup sementara operasionalnya sampai batas waktu yang nggak ditentukan kala itu infonya. Terus simpang siur muncullah nama PO Bus namanya SSM, Sindoro Sejahtera Mulia, yang infonya itu adalah rebranding dari Sindoro Satria Mas. Nah, kayak gimana busnya dan seperti apa sih Sindoro Sejahtera Mulia ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Habis ini akan ada handover 6 unit Sindoro Sejahtera Mulia. Nah teman-teman, di belakangku ini adalah totalnya ada 6 unit bus Sindoro Sejahtera Mulia atau SSM, yang sekitar ya beberapa menit lagi akan dilakukan prosesi handover dari pihak karoseri Adi Putro dan Mercedes-Benz ke Sindoro Sejahtera Mulia. Nah, kemarin aku sempat baca-baca di portal berita online. Jadi Sindoro Satria Mas itu sementara off untuk yang akap. Nah, dari penuturan direkturnya Sindoro Satria Mas itu mengungkapkan bahwa Sindoro Satria Mas kedepannya akan merger dengan PO Siliwangi Antarnusa. Nah, cluenya ini Siliwangi Antarnusa, dan juga tulisannya tuh Sejahtera Mulia. Pasti kalian dengan mudah menebak siapa orang di balik SSM ini teman-teman. Nah, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu, tapi kita akan mengikuti acara handover 6 unit PO SSM ini. Oke? Nah, ini lagi prepare untuk dilakukan handover. Jadi masih nunggu beberapa, ada yang belum datang kan. Sekarang kita lihat-lihat dulu unitnya. Aku penasaran sama yang slipper ini teman-teman. Soalnya kalau kita lihat dari depan, ini tuh simple banget. Warnanya krem sama krem putih tulang ini. Putih tulang ya. Sini hitam, simple gitu. Kalau kita geser ke sini, kita lihat bagian samping ada tulisan SSM, Sindoro Sejahtera Mulia. Lalu semakin ke belakang, liverynya semakin ramai teman-teman. Nah, ini ada warna kuning gold. Terus di sini di bagian belakang mulai rame dan nah ini lihat teman-teman, bagian belakang ini beda banget dengan bagian depan. Bagian depannya kayak simpel, kalau bagian belakangnya elegan banget. Ada motif batik kawungnya. Nah, kayak gitu. Ini nomornya SSM 111, SSM 112. Terus di situ ada SSM 1, 3, 5, dan 2 teman-teman. Ini untuk penomorannya aku masih belum paham. Nanti kita akan juga tanya-tanya juga. Kita tunggu aja habis ini. Handover 4 unit Genbus 5 MHD single glass dan 2 unit Genbus 5 Green Coach dari karoseri Adi Putro untuk PO Sindoro Sejahtera Mulia. Oke teman-teman, yuk saatnya kita melihat satu dari 4 kelas eksekutifnya bus Sindoro Sejahtera Mulia ini. Yuk langsung aja kita masuk ke sini. Wah, kilo, ada Mas Adit lagi official yang bener-bener Adi Putro tuh. Ini yang abal-abal. Oke, kita sekarang masuk di sini. Nah, di sini ada dashboardnya Jetbus 5, dan ini udah sedikit mengalami custom ya teman-teman. Ini ada wood panelnya, terus ini ada dilapisin kulit warna coklat kayak gini. Ini ada alat untuk memonitor driver behavior alert kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan driver ngantuk atau merokok atau apa nggak pakai sabuk pengaman, dia akan mengingatkan. Dan ini secara sistem teman-teman. Dan ini udah kayak PO-san, nggak boleh ngerokok dan nggak ada sekatnya. Soalnya kalau ada sekatnya bisa merokok katanya. Dan ini nggak ada sekatnya biar benar-benar nggak merokok. Ini ada kamera di sini untuk CCTV di depan. Terus kamera CCTV di sini ada, di situ ada beberapa titik yang untuk
memungkinkan penumpang ini merasa aman gitu selama dalam perjalanan. Seperti yang kita tahu, di bus umum, semewah-mewahnya bus umum, tetaplah bus umum. Semua orang bisa naik, dan ketika kita naik atau orangnya itu kan niatnya beda-beda, kita nggak tahu. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dipasanglah CCTV ini. Soalnya itu adalah tindakan yang bisa dilakukan oleh pihak penyedia jasa layanan transportasi dalam hal seperti itu. Kita sekarang langsung aja masuk ke dalam. Kita lihat, nah ini nih, kursinya ini bener-bener elegan banget. Dia menggunakan kursi dari Aldila yang model terbaru cangkangnya ini. Ini bisa di custom gambar logo atau apa gitu kan. Dan ini adalah perpaduan antara bludru dengan kulit imitasi. Jadi untuk yang bagian kepala yang biasanya berkeringat dan sebagainya, dia pakai kulit imitasi. Tapi untuk yang bagian punggung, terus bagian sini yang nggak terlalu kotor, dia pakai ini kain kulit bludru ini yang bahannya ini aduh enak banget ini. Kayaknya cuma 2 ada di Indonesia yang bisa pakai bahan kayak gini. Lalu kita lihat leg rest-nya naik. Nah, leg rest-nya naik dan ini masih tetap menggunakan bludru, tapi yang di ujung ini dia menggunakan kain. Karena apa? Ujung ini biasanya tepatnya alas kaki. Bisa kita ketahui bersama itu lebih kotor dibandingkan dengan bagian sini. Kalau di sini nggak bakal kotor kan, makanya dikasih bludru kayak gini teman-teman. Jadi desain kursinya ini udah didesain sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya dan kenyamanannya. Lalu di sini juga ada seat belt 1. Terus kita geser ke belakang. Nah, yang di belakang ini ada yang unik nih teman-teman. Jadi selain ada leg rest, kita naikin. Di sini juga ada footrest. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa dibilang leg rest double. Kaki kita itu tertopang secara sempurna. Kayak gini posisinya. Mantap toh? Lihat nih. Loh. Oke, kita geser ke belakang. Nah, di belakang ini total dari depan sampai belakang ini ada 30 seat dengan konfigurasi dua-dua kayak gini teman-teman. Geser ke belakang lagi, totalnya ada 30 seat, leg rest sama footrest. Jadi leg rest gini, footrest gini, pas nanti nyangga kayak gitu. Terus di belakang, nah di belakang sini tuh ada mini cafe ini nantinya nih. Nah ini mini cafe ini bisa diisi kopi, teh dan lain sebagainya. Ini ada dispensernya dan ada toiletnya. Nah toilet basicnya Adiputro kayak gitu. Oke, itu aja. Tutup lagi. Nah, di belakang sini udah mentok, nggak ada kasur driver. Nah, kalian penasaran nggak? Kasurnya driver ada di mana? Yuk, aku tunjukin habis ini. Nah, kita tadi udah masuk ke interiornya. Sekarang kita bahas masalah sisi eksteriornya, teman-teman. Nah, ini ada SSM 1, 2 di sana, 3 sama 5. Jadi ada 4. Kita geser ke sini. Di sini memiliki dimensi dari depan sampai belakang itu 12 meter, kayak bus-bus 1626 pada umumnya ya. Dia ini memiliki tinggi 3,75 MHD. Jadi sekarang itu untuk 725 MHD sama HDD itu bedanya ada di sini. Untuk MHD, bagasinya lebih gede, tapi dia mengurangi jatah dari ruang kabin penumpang. Tapi kalau di sini masuk nggak begitu berasa sih teman-teman. Bagasinya ini terbuka. Keunggulan dari Mercy 1626, bagasinya tembus. Dari kiri ke kanan nggak ada batang sasis yang melintang. Itu sistemnya dia itu modular. Jadi dulu tuh dia sasisnya kayak gini, pendek, dipanjangin sama karoserinya sendiri kayak gitu. Terus buat teman-teman yang tanya nih, ini ada yang unik nih teman-teman. Teman-teman pernah dengar istilah kandang macan nggak? Jadi selama dalam perjalanan, saya dari Ponorogo ke Jakarta kan drivernya 2. Ketika satu mengemudi, satunya istirahat. Nah, istirahat itu namanya kandang macan. Untuk bus SSM ini, lokasinya ada di sini. Nah, ini adalah kandang macannya teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat sih, kayaknya ini bisa dibilang lebih manusiawi ya. AC-nya dingin di sini, terus ada colokan listriknya, ada CCTV-nya juga. Jadi nggak bisa aneh-aneh. Nah, ini pantau kantor nih di sini. Terus luas, ada tempat penyimpanannya dan mungkin minusnya kalau kebelet. Tapi kan biasanya bawa HP ya. Tinggal hubungi kru yang di depan, nanti berhenti, bisa kayak gini. Aman sih, ini luas banget loh. Loh, ini the real sleeper nih teman-teman. Sampai kayak gini. Mantap sih ini. Cuman ya minusnya dia mengorbankan space untuk bagasi sih. Tapi overall nggak masalah sih.
Mantep. Oke. Habis ini kita akan review bagian slipernya ya habis ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba ke slipernya ya. Ini slipernya juga kayaknya ada beberapa custom nih ya. Kita masuk. Untuk sassisnya masih tetap sama, dia pakai 1626. Nah, ini ada sesuatu yang baru nih. Ini ada motif batik kawungnya, tulisan SSM, Sindoro Sejahtera Mulia di kanan dan di kiri. Jadi kalau dilihat, wah ini kesannya kayak bisnya ini Jawani banget gitu loh. Ada batiknya gini, ada tulisan SSM, dan yang paling unik nih teman-teman. Tadi aku udah sempat lihat sih. Nah, di bagian sini. Coba sini yo. Lihat nih. Nah, ini slipernya bahannya bener-bener enak banget buat istirahat, jadi ini empuk gitu teman-teman. Lihat nih, bahannya kayak gini teman-teman. Nah, kalian paling pasti udah nggak asing deh dengan bahan kayak gini. Berarti untuk saat ini yang punya bahan kayak gini tuh di Indonesia cuma ada 2. Ini dan pelopornya. Sekarang kita coba di seat slipernya ya. Nah, seperti aku bilang tadi, seperti yang kayak di kelas eksekutif. Jadi, ini tuh nggak full bludru teman-teman, kain gitu. Jadi ada kulit imitasi. Karena apa? Di sini tuh tempatnya kaki. Telapak kaki yang kotor. Jadi, bahannya dibedain. Kalau yang lutut ke atas sampai ke sini kan aman. Terus di atasnya ini, nah dia pakai bahan kulit lagi. Karena di sini tempatnya kepala, tempatnya keringat, tempatnya yang cepat kotor. Ada tulisan SSM-nya gitu. Sini ada port USB dan Type-C. Nah, terus di sini ada untuk naik turunin. Ini reclining-nya otomatis dan di sini ada kursi pijatnya. Jadi kalau ditekan ini dia getar nih. Nah, ini. Nah, kayak gitu. Terus ini apa ya, Gio? Oh, mungkin untuk ngeplay suara deh ini. Ada suara gini. Naikin, nurunin gitu. Terus di sini ada TV. TV-nya lumayan gede nih. Kayaknya berapa inch nih ya? Untuk rebahnya maksimal kayak gini. Ya rebah-rebahnya Dreamcoat teman-teman, nggak bisa rebah banget, tapi udah lumayan buat istirahat kayak gitu. Ini ada audionya, terus cup holder dan dilapisi hood panel kayak gini. Dan juga tetap dilengkapi sama seat belt kayak gitu. Ngecasnya nggak cuma di sini, tapi juga di sini di over AC-nya Jetbus 5 ada Type-C dan USB biasa. Kita lihat di sini ada tempat untuk sepatu ini teman-teman. Tapi kayaknya kecil banget yo. Terus ini juga di custom sama Pak Sani. Jadi kalau teman-teman lihat Jetbus Dreamcoat, dia itu biasanya lebih menjorok ke depan gitu loh ininya, menjorok ke tengah gini. Jadi ditekuk gini sekarang, tujuannya apa? Biar kelihatan gangway-nya ini luas kayak gitu teman-teman. Itu diperhatiin banget loh. Tapi emang bener sih kelihatannya luas banget untuk gangway-nya ini. Ini juga di custom Jetbus SSM, batik kawung lagi, di atas juga ada. Terus ada CCTV di berbagai titik. Mantap sih. Untuk naiknya menjangkau lantai atas, tinggal naik 2 tangga ini. Dan buat kalian yang misalkan memesankan sleeper bus ini untuk orang tua, sepuh gitu kan, aku sarankan di bawah. Karena biar gak effort naiknya kayak gini teman-teman. Itu aja sih. Oke, habis ini kita akan ke belakang, kita lihat bagian belakangnya kayak gimana. Kita lihat di bagian belakang, ini ada alat pemadam api ringan atau APAR. Jadi dari depan sampai belakang untuk Dreamcoat ini isinya tetap sama, yaitu 22 penumpang teman-teman. Dan harganya berapa tadi? 400 ya? 400.000 dari Ponorogo ke Tangerang ataupun sebaliknya. Jadi ini ada tempat smoking area, pantry, ini ada kayak bisa tempat untuk naruh-naruh kopi dan sebagainya ada di sini, dispenser, dan di sini ada toiletnya. Itu aja sih teman-teman. Nah, habis ini bus akan keluar dari karoseri Adiputro, kita akan mengadakan sesi pemotretan. Oke teman-teman, ini kita ada kesempatan ngobrol dengan bapak-bapak yang fenomenal. Wah, nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana nih. Kemarin kita terakhir ketemu juga di sini toh Pak. Yeah. Ketika pas ada rilisan double decker K450. Yeah. Nah, sekarang di rilisan Sindoro Sejahtera Mulia. Siap. Ada Pak Sani lagi, dan seperti yang kita tahu kan, bisa single glass Eropa gitu, terus Sejahtera Mulia. Wah, kita udah pasti gampang menebak siapa sosok di balik SSM ini. Cocokologi ya. Pak, Ya. boleh dijelasin nggak Pak, Ya. sejarah adanya SSM dan apa peran dari
seorang Pak Sani. Iya, Mas Dito. Oke. Teman-teman viewers Mamas Blitar, jadi terima kasih atas kehadiran Mas Dito hari ini di seremonial yang sederhana kami yang mau keluar, mau rilis dari Adiputro. Jadi kalau Mas Dito tanya sejarah atau apa itu SSM, jadi Sindoro Sejahtera Mulia ini lahir baru, jadi memang entitas baru yang saya dan Mas Dede Indra Permana bersama duduk bareng, terus kita kolaborasi, terus melahirkan PT Sindoro Sejahtera Mulia ini. Nah, di mana kita sama-sama tahu, atau kalau yang mungkin belum tahu, Mas Dede Indra Permana itu anak ragil dari Pak Diro, founder Sindoro Satria Mas. Jadi singkat cerita, kita semua tahu, kalau nggak salah saya di bulan Juli apa Agustus ya, ada Sindoro Satria Mas tutup. Ya, itu rame banget, Pak. Ya, tutup. Ada suratnya itu loh yang... Ya, jadi gini, Sindoro Satria Mas itu akapnya lahir di tangan Mas Dede. Akapnya? Ya, akapnya. Oke. Nah, karena beliau ada kegiatan lain, sehingga konsentrasinya tidak bisa di Sindoro Satria Mas akap, sehingga Sindoro Satria Mas akap ini tidak kepegang mungkin. Beliau diskusi sama saya itu dari sekitar 3 tahun yang lalu, pasca Covid. Oh, berarti udah lama berarti ya? Ngobrol. Awalnya semangatnya benek ke. Benak Sindoro Satria Mas. Ye. Benak ke ya, saya dengan hal yang pernah saya lalui dan saya lakukan, dan alhamdulillah sampai hari ini eksis. Ya, saya coba share lah apa yang pernah saya lakukan dan yang saya alami semualah. Namun singkat cerita, kesepakatan keluarga besar lebih memilih yang pariwisata. Nah, Mas Dede karena dia yang melahirkan divisi akap, beliau merasa eman. Dan saya dengan beliau ini punya kesamaan. Punya visi yang sama tentang akap. Jiwa saya di sini. Beda semua style. Permasalahan orang bilang akap itu nggak gampang, sulit segala macam. Iya. Tapi bagi saya ya ritmenya akap itu ada di badan saya. Nah, dari situ ngobrol, singkat cerita dengan semua diskusi dan kesepakatan, kita menyamakan persepsi, menyamakan visi, lahirlah Sindoro Sejahtera Mulia. Oke, berarti ini adalah entitas baru. Baru banget. Bukan part of Sindoro Satria Mas. No, pada saat kita sudah sepakat, kita diskusi, saya matur, saya bilang, saya kok menurut saya nyandang gunung Sindoro. Ya. Sindoro terus gunung. Orang hebat Satria. Nah, logam mulia Mas. Sindoro Satria Mas. Ora gampang. Kene kok rasane isi nom-nom ngene iki wedine ra kuat. Oh, takut kalau namanya itu terlalu berat untuk anak-anak kabotan jeneng. Muda, ya kan? Siap. Nah, jadi ya kita ngukur diri aja lah. Ya kalau Bapak kan, Pak Diro kan karena memang beliau founder dan ya beliau dengan umurnya waktu mulai segala macam, ya apapun hebatnya anak, orang tua tuh pasti lebih hebat. Pasti. Itu titik nggak boleh pakai koma. Iya, nggak bisa dibantah. Nah, ya kalau ayah kita bisa nyonggo nama yang berat, kita belum tentu bisa sanggup. Ya saya segitu aja sih simpelnya. Nah, akhirnya diskusi, saya bilang Sindoro ini kan gunung. Ya toh, Sindoro ini kan gunung ini subur, bisa membuat sejahtera lingkungannya, nek wong wis sejahtera kan mulia. Oke. Nah, saya teruskan. Tidak ada kaitan sambungan dengan sejahteranya itu, sejahtera dan mulianya itu terhadap masa lalu saya. Apa bisa baca pikiran saya, Pak? Saya pertanyaan apa itu udah langsung dipotong sama Pak Sani, langsung paham. Kan isoku kan orang mau ngeredit bis. Kan sampinganku kan peramal. Itu Mas Tito. Jadi saya memang tidak ada kaitan secara harfiah, secara nama, secara arti itu kan memang luas. Terus kan banyak. Tapi orang-orang itu bilang kalau ini nganggapnya itu kayaknya juga wajar sih, Pak, karena kan dari ribuan jutaan nama kok Pak Sani tetap memilih itu gitu. Mungkin karena itu namanya karena terbaik. Yang lalu itu pun yang milih nama saya. Idenya dari saya.
Tapi kemarin saya lihat ketika hadirnya SSM ini emang bener-bener Pak Sani banget gitu loh. Single glass. Pak Sani kan udah bilang seneng banget sama single glass. Liverynya simple, livery simple. Terus satu nih Pak. Nih. Mohon maaf nih Pak ya. Jenengan kan di Sun trontonnya pakai Pak. Scania dan lain sebagainya, motor-motor premium lah. Terus dulu di masa lalu nih jenengan gebrakannya langsung double decker. Kok ini gebrakannya beda Pak? Yang pertama, hidup itu kan harus realistis Mas. Neng dompetmu mung 10.000 tapi kok arepe mangan Big Mac yo mbok yo ojo lah. Engko dikei seprapat tersinggung gitu. Nah, artinya kita realistis aja. Kita starting dengan realistis. SSM ini ya kembali lagi saya diskusi, kita sepakati Neng bukan kaleng-kaleng. Ngomong-ngomong seatnya ini bahannya Justener loh Pak. Sa Indonesia paling cuma 2 nih yang punya. Iya. Jadi sebenarnya ini bahan yang nggak ditoleh orang. Malahan Pak. Sing nganggo mingadi lanang siji kae. Iya. Dengan warna hitam yang dia patenkan. Oh gitu, warna nggak boleh jual ke orang lain. Oke. Khusus aku. Dari sisi fungsi, jenengan udah coba duduk toh? Enak loh Pak. Coba gobet ke awakmu. Nyeket ra? Iya. Nyeket toh? Nggak lunyu, nggak licin. Nah ngomongin masalah jarak-jarak nih Pak, bisa di-spill nggak nih rutenya kemana Pak? Oh banyak yang tanya nih Pak, asli. Apakah masuk Wonogiri lagi? Nggak, jadi SSM kita start area Tangerang. Jadi Kota Bumi, Nagrak, Poris, ada lewat Cikokol, Alam Sutra, BSD, tutup pintu Pulau Gebang, Jos, Cikamura. Terus itu Kota Bumi, terus Poris dan Mogot jembatan Kalideres dan Mogot jembatan atas gantung berarti, ya. parah. Fluid Grogol, tutup pintu Jos, yang slipernya Poris, Cikokol, Alam Sutra, kota BSD. BSD langsung lompat ke Pulau Gebang. Pulau Gebang, tutup pintu Jos. Ngomongin masalah durasi perjalanan juga hubungannya sama performa mesin. Ya. Paham tak Pak arahnya Pak? 6 likur cukup. Ya cun-cun itu ngecun itu relatif ngomong salah benar. Tapi saya lebih suka yang natural. Lebih suka yang natural. Kenapa? Secara bisnis saya berpikir long term. Kedua, kalau kita membuat sesuatu yang di luar standar, tidak dengan pemahaman yang kuat, ambiar. Mohon maaf, walaupun tidak semua, tapi sebagian besar teman-teman kita yang dibalik kemudi ini kan, kiri mepan motor ini. Lihat no. Dengan semua alasan liga malam Senin lah hantu belau. Saya nggak suka yang begitu. Saya tidak pernah bilang jangan ngebut-ngebut, nggak pernah. Lakukan sesuai kemampuan kamu, tapi penumpang nyaman dan aman. Artinya lihat situasi, lihat kondisi, stamina oke, cuaca mendukung, mobil enak, mainkan. Karena saya pernah dibalik kemudi. Oh, jadi pernah merasakan jadi iya. Karena yang saya tanamkan ke kru itu adalah jangan lewati kemampuanmu, jangan lawan situasi alam. Di situasi alam ini kan ya hujan, traffic, bla bla bla. Sesuai dengan itu saja. Ini udah bisa disepil belum harga tarif-tarifnya? Untuk MHD-nya 300.000 dari Ponorogo ataupun kiri kanan, timur barat sama. Magetan juga. Okay. Jawa Timurnya, Jawa Tengahnya 280. Jawa Timur 300, selisih 20.000 berarti ya? Ya. Untuk yang Dream Coach-nya Pak? Dream Coach-nya 400. 400. Masuk. Terus untuk mulai jalannya? Nah ini saya kalau yang ini agak belum berani menjawab karena ya Mas Tito tahu kan aku sing paling keras tentang izin. Ya jadi ya insya Allah ini minggu ini diusahakan hari ini atau besok izin prinsipnya turun. Ini semua dokumen STNK semua saya udah bawa kasih Pak Teddy. Kan hari ini saya berangkat ke Gringsing, poolnya di Gringsing. Poolnya di Gringsing. Sebelah mana Pak? Di Roseco. Oh. Di belakang itu saya. Oh iya. Di belakang itu yang ada kuburan bis warna merah itu. Iya. Belakang kita udah setting buat tim mekanik, udah jadi. Berarti mobil saya bawa ke sana. Poolnya di tengah situ ya, di tengah-tengah itu ya. Ya bisa sejahtera, mendapat kemuliaan wis cukup. Uripnya apa sih?
Sego sak piring, gelas apa banyu sak gelas wis cukup. Sing penting wis cukup. Diseruput. Wis enak. Oke, itu dia teman-teman obrolan yang mungkin bisa apa ya menjawab rasa penasaran kalian tentang SSM. Pak, abis ini aku tak izin muter-muter lagi. Siap, Mas Tito. Ambil gambar. Bentar. Siap, Mas Tito. Oke, terima kasih. Siap, Pak. Makasih teman-teman banyak. viewersnya Mamas Blitar. Cetiau. Sukses terus, Siap. Mas Tito. Oke, Pak. Ya. Siap. Oke, teman-teman, ini mulai persiapan untuk diberangkatkan menuju ke Raos Eco Gringsing. Jadi dari sini nanti kita akan photoshoot mungkin sampai ke Solo atau mana. Wah, ganteng banget ya. Lah, aku baru tahu nih, ini selendangnya di warna hitam. Jadi nyaru sama warnanya kacanya. Polos gitu, unik ya. Jadi malah ngilangin selendangnya dia. Jadi sebelum keluar, ini kita menyusun formasi dulu. Keluarnya 3-3, 3 sebelah sana, 3 sebelah sini. Untuk jalur keberangkatan sebelah sini sudah ready. Kita tinggal nunggu yang sebelah sana sedang ditata, teman-teman. Nah, kita jalan-jalan dulu ya sambil nunggu ya. Ini ada satu hal yang unik nih. Dikasih stiker loh. Gambarnya untuk ngisi solar. Keren. Ini juga gambarnya Aki di sini tempatnya. Jarang ada PO bus yang ngasih kayak gini. Sebetulnya tuh kalau kru kan emang udah paham ya, cuman dikasih kayak ginian jadi unik aja gitu. Terus ada lagi satu lagi teman-teman saya. Nah, ini. Loh. Tempat kandang macannya driver dikasih tulisan tidur.